Oke, kita langsung mulai ya. Hari ini kita mau bedah tuntas sumber yang Anda kirimkan. Ini sebuah analisis geostrategis soal kemungkinan perang antara Amerika Serikat dan Iran. Jujur aja, pas saya pertama baca ini, saya lumayan kaget sih. Skenario yang dipaparin itu bukan sekedar perang biasa, tapi lebih kayak jebakan catur skala global. Jadi misi kita hari ini, kita bongkar argumen utamanya. Kenapa perang ini bisa kejadian, dan menurut analisis ini bakal seperti apa bentuknya. Baik, mari kita bedah ini. Sumber ini langsung nunjuk 3 kekuatan besar di Amerika yang katanya secara aktif mendorong perang. Iya, benar banget. Analisis ini nggak main-main, langsung to the point. Ada 3 kelompok kepentingan. Pertama, lobi Israel. Menurut sumber ini, lobi ini punya 2 kaki. Satu itu kepentingan Yahudi lewat IPIC. IPIC, yang kita tahu dananya luar biasa besar itu kan, lobi terkuat kedua di AS. Nah, persis. Kekuatan finansialnya besar. Terus kaki yang satunya lagi itu kepentingan Kristen, yaitu kelompok Zionis Kristen. Anggotanya jutaan orang. Wow, jadi ini gabungan kekuatan uang dan massa ya? Betul. Oke, kekuatan kedua disebut sebagai kecanduan pada imperium. Ini istilahnya dalam banget. Intinya ini soal Wall Street yang untung besar dari status dolar AS sebagai mata uang dunia kan? Iya, sumber ini nyebutnya uang gampang. Mereka bisa terus untung dari sistem finansial global yang pusatnya di Amerika. Dan yang ketiga, ini udah bisa ditebak sih, Arab Saudi. Nah, itu dia. Dan bagi Arab Saudi, menurut analisis ini, Iran itu beda. Kalau buat Israel, Iran itu ancaman keamanan. Tapi buat Saudi, Iran itu ancaman eksistensial. Sesuatu yang harus diberesin dan cepat. Oke. Tapi yang paling menarik buat saya bukan cuma daftar ini sih. Yang bikin analisis ini beda itu gimana dia nyambungin kekuatan-kekuatan abstrak ini ke orang-orang nyata. Oh, jadi kekuatan-kekuatan ini punya agen gitu ya di lingkaran kekuasaan? Siapa penghubung utamanya menurut sumber ini? Persis. Kuncinya ada di satu nama. Jared Kushner, menantunya Donald Trump. Betul, sumber ini ngegambarin Kushner sebagai jembatan utama. Dia punya hubungan pertemanan yang luar biasa dekat sama Benjamin Netanyahu dari Israel. Saking dekatnya, ada cerita di sumber ini Netanyahu pernah nginap di kamar tidurnya Kushner waktu ke AS. Itu kan udah level keluarga banget. Wow. Di sisi lain, hubungannya sama Muhammad bin Salman, MBS dari Arab Saudi, juga erat banget. Buktinya, ada investasi 2 miliar dolar dari dana negara Saudi ke perusahaan ekuitas swasta punya Kushner setelah dia keluar dari Gedung Putih. Gila, jadi lewat satu orang ini, 3 kepentingan raksasa, lobi Israel, Wall Street, dan Arab Saudi punya akses langsung ke telinga Trump. Analisis ini bahkan prediksi kalau Trump kemungkinan besar jadi presiden lagi dan bakal milih Nikki Haley sebagai wakilnya. Dan Haley digambarin sebagai suara pro-perang paling vokal nanti di pemerintahan. Dan ini bukan cuma ramalan kosong. Bukan. Yang bikin merinding pas baca sumber ini tuh, jejaknya udah ada dari masa jabatan pertama Trump. Analisis ini nunjukin serangkaian kebijakan yang kalau kita lihat sekarang, rasanya kayak remah roti yang sengaja ditinggalin buat nunjuk ke satu arah. Konflik. Nah, ini bagian yang bikin saya benar-benar fokus. Coba kita urutkan deh. Pertama, Trump narik AS dari perjanjian nuklir Iran kan? Iya, padahal itu kesepakatan yang dibikin susah payah buat jaga perdamaian. Terus dia mindahin kedutaan besar AS ke Yerusalem. Itu kan Super provokatif, sangat simbolis. Itu sinyal keberpihakan yang jelas banget. terus dia juga kayak nggak peduli gitu sama kasus pembunuhan jurnalis yang diduga didalangi MBS. Nah, itu nunjukin betapa pentingnya aliansi sama Saudi. Ditambah lagi sama Abraham Accords. Tujuannya kan jelas banget, nyatuin negara-negara Arab dan Israel dalam satu front ngelawan Iran. Setiap langkah ini ngebangun fondasi buat konflik. Iya. Dan puncaknya, yang menurut sumber ini paling nampol ya, Hmm. perintah pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani Januari 2020. Dia kan bukan orang sembarangan. Bukan sama sekali. Pemimpin Garda Revolusi Iran. Oke, jadi dari sisi politik tekanannya kuat banget. Tapi kan yang maju perang itu tentara, bukan politisi. Menurut sumber ini, pola pikir militer AS sendiri gimana? Siap buat konflik sebesar ini? Nah, ini pertanyaan kuncinya. Dan jawabannya, menurut analisis ini, ada pergeseran cara berpikir yang fundamental di militer AS. Doktrin militer tradisional sebelum invasi Irak 2003, itu pegangannya 3 prinsip. Kerahkan pasukan masif,
jangan sampai terkepung, dan lindungi jalur pasokan. Betul. Dan buat perang model gitu, dukungan publik itu harga mati. Tapi setelah 2003, semua berubah dengan doktrin yang namanya shock and away, kan? Tepat. Doktrin modern shock and away ini filosofinya beda total. Tujuannya bukan lagi menduduki wilayah, tapi melumpuhkan musuh dari jauh pakai teknologi superior. Jadi kayak perang remote control gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dari langit, hancurin komunikasi, pertahanan udara. Di darat, tim-tim kecil pasukan khusus nyerang target vital. Idenya itu bikin musuh kaget, bingung, dan nyerah sebelum perang besar dimulai. Perang yang murah, cepat, dan tegas. Jadi dukungan publik nggak relevan lagi. Sama sekali. Dan inilah yang menurut sumber menciptakan mentalitas keangkuhan atau hubris. Semacam keyakinan buta kalau militer AS bisa menang kapan aja, di mana aja. Analisis ini ngasih contoh yang baru kejadian, operasi di Laut Merah ngelawan Houthi. Iya, contoh itu pas banget. Waktu Houthi mulai nyerang kapal dagang, AS kan ngerahin armada angkatan laut yang luar biasa besar. Hasilnya? Gagal total. Mereka nggak bisa ngalahin Houthi. Dan sumber ini jelasin kenapa. Doktrin shock and awe nggak dirancang buat ngadepin ancaman asimetris kayak gitu. Mereka punya rudal canggih, tapi nggak punya cukup pasukan buat ngamanin area seluas itu dari perahu kecil dan drone murah. Sumber ini bahkan ngutip Presiden Joe Biden yang intinya ngaku kalau serangan udara mereka nggak efektif. Tapi, mereka bahkan terus lanjutin. Nah, bagi penulis analisis ini, inilah puncak dari hubris. Sadar kalau strategi Anda gagal, tapi nolak buat berubah karena gengsi. Dan sementara AS tenggelam dalam hibrisnya itu, di sisi lain ada pihak yang justru nunggu. Betul. Sumber ini ngeklaim kalau Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC itu justru menginginkan perang dengan AS. Oh, wow. Penting buat diingat, IRGC ini bukan tentara biasa. Mereka itu kekuatan ideologis yang kuat banget di Iran. Pengaruhnya besar di politik dan ekonomi. Jadi bagi mereka ini bukan cuma soal pertahanan negara. Bukan. Ini soal harga diri dan balas dendam. Balas dendam untuk apa? Sejarah yang panjang dan menyakitkan. Kemarahan karena dukungan AS ke rejim Syah yang mereka anggap brutal dari tahun 53 sampai 79. Oke. Kemarahan karena AS ngelindungin musuh bebuyutan mereka, Israel dan Arab Saudi. Dan tentu saja, dendam kesumat atas pembunuhan pahlawan mereka, Qasem Soleimani. Jadi bagi IRGC ini kesempatan buat membalas semuanya. Tepat. Oke, kita ada lihat pendorongnya, kita udah lihat pola pikir militernya. Nah, di bagian inilah analisisnya jadi kayak nonton film thriller. Sumber ini benar-benar ngelukisin skenario hari H invasi itu. Bayangin, kita ada di bulan Maret 2027, Trump muncul di TV ngomongin operasi kebebasan Iran, didukung koalisi yang isinya Israel, Arab Saudi, Inggris, Australia, UAE, dan Polandia. Dan tentu harus ada pembenarannya kan? Sumber ini prediksi ada 5 narasi utama yang bakal dipakai. Pertama, narasi kemanusiaan. Bilang kalau Iran diambang perang saudara dan AS harus turun tangan. Kedua, ancaman nuklir. Ini narasi favorit. Iran tinggal 1 bulan lagi dari punya 3 bom nuklir. Padahal kayaknya udah 10 tahun deh kita dengar narasi 1 bulan lagi ini. Iya kan? Ketiga, alasan ekonomi. Proksi Iran dituduh ngacoin jalur pelayaran minyak. Keempat, melindungi sekutu. Nuduh Iran nyerang Arab Saudi dan Israel. Dan kelima, terorisme. Betul. IRGC dituduh mendalangi serangan teroris. Dengan 5 alasan ini, Trump bakal jamin kemenangan cepat. Paling lama 2 minggu. Dan perang pun dimulai. Di TV, gambarannya pasti spektakuler. Kapal induk USS Gerald R. Ford. Yang harganya 13 miliar dolar itu menguasai Selat Hormuz. Jet-jet tempur menguasai langit. Terus, invasi darat. Ratusan ribu pasukan AS dan Saudi mendarat di Iran Selatan. Nah, waktu saya baca bagian ini, saya sampai harus berhenti sejenak. Karena sumber ini ngeklaim, setelah invasi darat dimulai, justru Iran yang dianggap menang. Itu dia. Awalnya saya bingung, kok bisa? Ternyata ini adalah jebakan. Betul. Jebakan maut. Kenapa? Karena invasi ini, menurut analisis itu, secara bodoh ngelanggar 3 prinsip dasar doktrin militer tradisional yang tadi kita bahas. Pertama soal terkepung. Tepat. Pasukan AS langsung ada di posisi terkepung. Iran itu bukan padang pasir datar kayak Irak. Iran itu benteng alami, penuh pegunungan. Gampang masuk tapi susah keluar. Hampir mustahil keluar dengan selamat. Kedua, pasukan nggak cukup.
100.000 tentara itu kecil banget buat naklukin negara berpenduduk 90 juta. Dan tank juga nggak guna di gunung kan? Sama sekali nggak guna. Dan yang paling fatal, prinsip ketiga, jalur pasokan. Setiap helikopter atau pesawat yang coba ngirim amunisi, makanan, obat-obatan, itu bakal jadi sasaran empuk ribuan rudal anti pesawat yang disembunyiin di lereng gunung. Persis kayak mimpi buruk Soviet di Afghanistan. Persis. Jadi, prajurit-prajurit ini bukan lagi penyerang. Status mereka berubah jadi... Sandra. Ratusan ribu sandra. Tapi tunggu dulu, apa iya semudah itu? Apa sumber ini nggak mikirin kalau rakyat Iran sendiri mungkin udah muak sama rezimnya dan bakal nyambut tentara asing? Pertanyaan bagus. Dan sumber ini ngebantah asumsi itu habis-habisan. Ada 3 alasan utama. Pertama, ingatan sejarah. Rakyat Iran nggak lupa AS dalangin kudeta tahun 53. Dan menempatkan Syah yang represif. Betul. Kedua, mereka lihat apa yang terjadi di Irak setelah invasi AS. Kehancuran total. Mereka nggak mau itu terjadi di negara mereka. Dan yang ketiga? Ini yang paling kuat. Gabungan antara nasionalisme Persia yang udah ribuan tahun sama keyakinan agama. Di hadapan penjajah asing, perbedaan internal biasanya dilupain. Skenario ini kedengerannya gila banget, gegabah, tapi yang bikin ngeri, sumber ini ngasih 3 contoh dari sejarah di mana pemimpin besar pernah bikin kesalahan persis kayak gini. Yang pertama dari Yunani kuno, tahun 415 sebelum Masehi. Ekspedisi Athena ke Sisilia. Kisah klasik soal hubris. Athena waktu itu lagi di puncak jaya, kecanduan uang gampang dari imperium. Persis istilah buat AS tadi. Mereka ngelancarin invasi besar-besaran yang ambisius banget. Tapi mereka sama sekali nggak mikirin logistik dan jalur pasokan. Ekspedisi itu berakhir, bencana total. Seluruh pasukan mereka musnah dan kekaisaran Athena runtuh nggak lama setelahnya. Contoh kedua, lebih modern, Perang Vietnam. Iya, perang yang dimulai pelan-pelan tapi terus membesar. Dokumen Pentagon Papers kan ngebuktiin kalau pemimpin AS itu udah tahu dari awal perang itu nggak mungkin dimenangkan. Tapi mereka terus lanjut. Kenapa? 2 alasan utama. Pertama, kredibilitas, nggak mau terlihat lemah. Dan kedua, apa yang disebut sunk cost value. Kekeliruan biaya hangus. Nah itu, kita udah terlanjur rugi banyak, jadi harus terus lanjut kalau nggak semuanya sia-sia. Padahal keputusan terbaik ya berhenti. Dan contoh ketiga yang paling baru, Perang Rusia-Ukraina. Sumber ini ngeritik strategi Ukraina yang di awal nolak mundur buat meregangkan jalur pasokan Rusia. Iya, bahkan ada perbandingan yang tajam ngegambarin Presiden Zelensky lebih peduli sama citranya di TV daripada strategi militer. Sindiran yang jelas buat Trump. Wow. Dan kalau kita lihat lebih dalam, disinilah analisisnya jadi makin dingin. Sumber ini pakai teori permainan buat membedah motivasi masing-masing pihak. Oke, ayo kita petakan. Amerika Serikat tujuannya jelas, gulingin rezim di Teheran. Dan satu-satunya cara, ya invasi darat. Sementara itu, IRGC di Iran tujuannya justru kebalikannya. Mereka ingin memancing AS ke dalam invasi darat yang mereka yakin 100% bakal mereka menangkan. Ini cara pamungkas mereka buat balas dendam dan mempermalukan setan besar. Persis. Oke, itu 2 pemain utama. Terus gimana dengan Israel dan Arab Saudi? Apa hasil optimal buat mereka? Nah, disinilah perhitungannya jadi sangat sinis. Buat mereka, hasil terbaik adalah kehancuran kedua belah pihak. Maksudnya? Kekuatan dominan yang tersisa di kawasan itu? Israel. Ini gila sih. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, sumber ini bilang semua pemain utama, AS, Iran, bahkan sekutu AS sendiri, semua ngedorong ke arah yang sama, perang darat. Betul. Tapi masing-masing punya bayangan akhir yang sama sekali berbeda. Ini kayak 4 orang main catur di papan yang sama, tapi semuanya mikir mereka bakal menang dengan skakmat yang beda. Ini resep bencana. Tepat sekali. Mereka semua melihat keuntungan dalam eskalasi itu, dengan hasil akhir yang mereka bayangkan sangat berbeda. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Analisis ini nyajin skenario suram di mana tekanan politik, keangkuhan militer, dan tujuan strategis yang saling bertentangan. Semuanya ngedorong Amerika ke dalam jebakan maut di Iran. Perang yang nggak bisa mereka menangkan dan nggak bisa mereka tinggalkan. Dan ada satu elemen terakhir yang nutup jebakan ini dengan sempurna, kartu truf nuklir. Oke? Coba bayangin tekanannya. Kalau ratusan ribu pasukan AS beneran kejebak dan dibantai tiap hari, satu-satunya cara buat pemimpin kayak Trump buat nyelamatin muka adalah dengan ancaman pamungkas. Bebaskan pasukan saya, atau saya hancurkan negara Anda dengan senjata nuklir. Tepat. Ancaman yang mengerikan. Gimana Iran bisa ngelawan itu? Mereka nggak punya nuklir. Disinilah pemain terakhir masuk panggung.
Rusia. Sumber ini berspekulasi tentang adanya perjanjian rahasia pra-perang antara Iran dan Rusia. Dalam skenario ini, Vladimir Putin bisa tampil di panggung dunia dan bikin pernyataan sederhana. Penggunaan senjata nuklir oleh siapapun dalam konflik ini bakal memicu respons nuklir dari Rusia. Sebuah langkah yang brilian dari sudut pandang strategis. Dia memposisikan dirinya sebagai penyelamat dunia. Sangat brilian. Seketika, Putin bakal terlihat kayak negarawan yang nyelamatin dunia dari kiamat nuklir. Dan yang lebih penting, langkah ini bakal melumpuhkan kartu truf utama AS. Pasukan Amerika jadi terperangkap permanen, nguras sumber daya, nyawa, dan moral Amerika sampai kering. Analisis ini berakhir dengan sebuah pertanyaan yang menggantung. Ia ngejelasin mengapa semua pihak ini mungkin ngedorong perang dan gimana jebakan itu bakal dipasang. Tapi, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Mengapa Putin mau melibatkan diri dengan cara ini? Apa tujuan akhirnya dalam skenario global ini? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.